warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anggraini Panesti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Bukal, Kabupaten Bool, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya, Ibu Kasma S. Suleman, salah satu guru produktif ATPH di SMK Negeri 1 Bukal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kasma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik hari ini. Baik Bu Kasma, hari ini kita akan melakukan kegiatan observasi, sebab nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, ya, atau akan melakukan proses supervisi kelas, gitu ya. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan, gitu ya. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran, agar Ibu lebih siap, lebih percaya diri pada saat nanti saya melakukan supervisi di dalam kelas. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Ibu Kasma. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira pada proses pembelajaran nanti Bu Kasma, apa yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran di dalam kelas? Bu Andi, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tulis, tujuan yang ingin saya capai adalah di mana siswa diharapkan mampu mengidentifikasi dan menganalisis kriteria buah siap panen, kemudian mengidentifikasi dan menganalisis penanganan pasca panen tanaman buah semusim, dan siswa mampu mempraktekkan pemanenan tanaman buah semusim. Itu. Baik, berarti tujuannya akan Ibu capai adalah mengidentifikasi dan juga menganalisis kegiatan panen dan juga pasca panen pada tanaman buah gitu ya. Lantas, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu Kasma capai? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai itu ada dua aspek. Yang pertama adalah aspek pengetahuan, dan yang kedua adalah aspek keterampilan. Yang mana untuk aspek pengetahuan, siswa dapat menganalisis penanganan pasca panen dan juga penanganan panen tanaman buah. Kemudian yang kedua, untuk keterampilannya, siswa mampu mempraktekkan proses pemanenan dan pasca panen tanaman buah semusim. Berarti ada dua area pengembangan yang akan Ibu lakukan, ya, untuk pengembangan pengetahuan dan juga keterampilan yang terkait dengan kegiatan panen dan juga pasca panen pada tanaman buah itu, Bu, ya. Baik. Nah, selanjutnya saya ingin mendengar kira-kira rancangan yang Ibu akan lakukan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajaran itu seperti apa, kemudian model pembelajaran yang dilakukan itu bagaimana, dan juga metode apa yang akan Ibu lakukan dalam proses pembelajaran nanti. Ya, baik. Kalau untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan dan juga keaktifan siswa. Sedangkan untuk model pembelajarannya, saya menggunakan model pembelajaran basis masalah atau problem based learning. Sedangkan untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Baik, Bu Kasma. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional atau KSE, Bu, ya, dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau Project Learning, dan juga metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanya jawab di dalam kelas oleh siswa. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu persiapkan nantinya dalam proses pembelajaran? Baik, Bu, kalau untuk media pembelajaran di dalam kelas mungkin saya akan menggunakan laptop, kemudian LCD, menyiapkan materi dalam bentuk PowerPoint, kemudian menyiapkan beragam sumber materi pembelajaran seperti buku, video, audio, dan juga gambar-gambar yang membantu siswa dalam pembelajaran dan mengerjakan LKPD. Ya, kira-kira kapan Ibu Kasma bisa melakukan pembelajaran tersebut, pada hari apa, kelas berapa, dan di jam berapa kira-kira? Kemudian saya ada yang pelajaran aktivitas tanaman buah di hari Selasa mendatang
kegiatan observasi kelas ini, insya Allah kita akan lanjutkan pada kegiatan diskusi pasca observasi Bu ya. Insya Allah pada kegiatan pasca observasi nanti kita akan didampingi langsung oleh pengajar praktik Mbak Haji Samsudin SPD. Olehnya itu saya mohon kesediaan Ibu kembali untuk waktu dan juga kesempatan. Baik, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang dapat Ibu dapatkan dari hasil diskusi kita hari ini? Saya mendapatkan sedikit gambaran terkait dengan persiapan apa saja yang akan saya lakukan untuk kegiatan observasi nanti, seperti media apa yang harus saya siapkan, kemudian model dan juga strategi pembelajaran apa yang akan saya lakukan di dalam kelas, sehingga saya mendapat gambaran tentang pembelajaran yang akan saya lakukan dan hasil diskusi kita hari ini. Baik, terima kasih Bu Kasma atas waktu dan kesempatannya. Sampai bertemu di kegiatan observasi di dalam kelas, insya Allah pada hari Selasa mendatang Bu ya. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan juga pasca observasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan mempelajari tentang panen dan pasca panen tanaman buah. Ya. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menganalisis pemanenan dan pasca panen tanaman buah, mengidentifikasi dan menganalisis penanganan pasca panen tanaman buah semusim dengan berbibit. Nah, inilah yang tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran hari ini. Ya, amati gambar berikut. Ada yang bisa? Buatlah cerita 2 atau 3 kalimat dari gambar tersebut. Ada yang bisa menceritakan? Di mana seorang petani sedang melakukan pemanenan buah-buahan, dan gambar kedua di mana seorang petani sedang melakukan sortasi buah, memisahkan buah yang besar dan buah yang kecil dan kemudian dipasarkan. Iya, bagus ya. Ada yang tahu kriteria pemanenan berdasarkan fisik? Kecil dan semua. Iya. Terus apalagi? Iya. Jadi benar ya apa yang dijawab oleh Simon. Jadi ukurannya ada yang besar, ada yang kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Bagi Om Swastiastu. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil deskripsi tanaman buah semangka. Yang dibacakan oleh Novel Fikri. Analisis tanaman buah semangka. Jenis tanaman buah semangka. Teknik atau cara panen yang pertama, umur panen 60-70 hari setelah tanam. Kedua, buah tua dipanen dengan cara dipotong dengan pisau atau gunting sekitar 3-5 cm dari pangkal buah. Ketiga, pemotongan buah dilakukan tidak mengenai atau menggores buah. Keempat, panen dilakukan pada pagi hari untuk memperoleh buah yang manis dan tahan simpan. Penanganan pasca panen. Yang pertama, pemilihan buah yang matang dengan hati-hati. Buah yang tidak matang atau rusak harus dikeluarkan dari kumpulan. Yang kedua, buah semangka yang telah dipilih kemudian disortir berdasarkan ukuran dan kondisi fisik lainnya. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang dibacakan oleh nama. Pertanyaan, kapan waktu yang tepat untuk memanen semangka? Jawabannya, waktu panen semangka yang ideal adalah ketika tanda-tanda kematangan fisiknya terlihat, seperti warna kulit yang berubah menjadi hijau tua, atau kekuningan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung,
dan saat letupan pada buah terdengar kemerahan. Bagaimana? Pas. Pas. Oke, kami akan menjawab pertanyaan kelompok 3 jadi pencetak oleh kami. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa yang dapat dilakukan untuk memperpanjang umur simpan semangka? Untuk memperpanjang umur simpan semangka, pastikan untuk menyimpannya pada suhu yang tepat, sekitar 10-15 derajat Celcius dengan kelembapan yang relatif tinggi. Hindari penyimpanan bersama dengan buah-buahan yang lain yang menghasilkan etilen seperti apel karena dapat mempercepat pematangan semangka. Pas. Pas. Oke, bagaimana? Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan swastiastu. Selamat pagi. Dan di sini saya akan membacakan hasil dari kelompok kami. Jenis tanaman melon, teknik atau cara panen. Yang pertama, melon biasanya dipanen ketika buahnya sudah matang dan berwarna hijau atau kering tergantung varietasinya. Yang kedua, penanda kematangan melon antara lain adalah aromanya kuat, kulit buah yang mulai retak, dan tangkai buah yang mulai mengering. Penanganan pasca panen. Yang pertama, setelah panen, melon harus segera dikupas dan dicuci untuk menghilangkan kulit luarnya yang keras dan tidak enak. Yang kedua, melon kemudian harus disimpan di tempat yang sejuk dan kering untuk mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri. Yang ketiga, penyimpanan yang baik dapat memperpanjang masa simpan melon. Oke, dari hasil presentasi kami, bila ada pertanyaan silakan kami akan menjawab. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa yang perlu dilakukan setelah memanen melon? Bila mau bertanya, silakan. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah teknik yang benar untuk memanen melon? Silakan kelompok 5 diskusikan jawabannya, kemudian dipaparkan. Oke, kami menjawab dari pertanyaan dari kelompok 1. Apa yang perlu dilakukan setelah memanen melon? Jawabannya, setelah memanen melon, penting untuk membersihkan buah dari tanah atau kotoran yang mulai menempel dan menyimpannya dalam tempat yang telah yang tidak dan berlebihan matahari langsung.
berikutnya bisa lebih seru lagi dan bisa lebih serius dalam mempresentasikan materi masing-masing. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan melakukan praktek tentang pemanenan dan pasca panen tanaman buah semusim. Nah, demikian pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Anggraini Dwi Pangesti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Bukal, Kabupaten Buang, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Ibu Kasma S. Sulaiman dan juga pengajar praktik Pak Muhammad Samsudin. Assalamualaikum. Salam, apa kabar Bapak Ibu? Ya. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan perbincangan kembali Bukas Maya yang sebelumnya kita sudah berdiskusi melakukan pra-observasi dan juga melakukan supervisi kelas di kelasnya Ibu Kasma beberapa waktu yang lalu, dan insya Allah hari ini kita lanjutkan untuk melakukan diskusi pada kegiatan pra-observasi dengan tujuan untuk mengevaluasi dan pembelajaran yang sudah dilakukan pada saat di kelas ya. Baik Bu Kasma, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan observasi yang sudah dilakukan di kelas lalu? baik Bu Andi, Jujur sebenarnya sih nervous juga, merasa tegang sedikit karena ini baru kali pertama Ibu Andi melakukan observasi sebagai calon guru penggerak ya. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu saya bisa mengatasi ketegangan saya dan kegiatan juga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Lancar juga. Bekasnya mungkin bisa diceritakan kembali ya, kemarin di area mana ya terkait dengan pengembangan data yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. baik Bu. Mungkin kalau untuk tahapan yang pertama sih saya tetap mempersiapkan rancangan pembelajaran saya terlebih dahulu. Kemudian untuk area pengembangannya yaitu pada bagian pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, yang mana untuk bagian pengetahuan dan keterampilan siswa ini yang pertama pengetahuan, di mana siswa itu menganalisis dan mengidentifikasi terkait materi pemanenan dan penanganan pasca panen tanaman buah semusim. Itu untuk pengetahuannya. Nah, sedangkan untuk keterampilannya siswa dinilai pada saat mereka melakukan diskusi kelompok. Nah, di dalam diskusi kelompok itu di mana yang mereka diskusikan ini dibuat dalam bentuk rangkuman melalui RKPD atau juga bisa melalui PowerPoint atau dalam bentuk video yang mereka hasilkan dari masing-masing kelompok tersebut. Nah, kemudian dari jenis tanaman yang mereka identifikasi dan analisis itu tergantung jenis tanaman buah semusim yang mereka pilih. Jadi masing-masing kelompok itu berbeda jenis tanaman yang mereka identifikasi dan analisis. Nah, setelah itu, setelah hasil identifikasi dan analisis mereka sudah lakukan, kemudian hasil itu dipresentasikan di depan kelas. Jadi masing-masing kelompok itu mempresentasikan kembali hasil analisis dan identifikasi mereka terkait dengan pemanenan dan penanganan pasca panen tanaman buah tersebut. Baik, berarti untuk area pengembangan yang kemarin kita lakukan itu adalah dari aspek pengetahuan dan juga keterampilan Bu ya terkait dengan pembelajaran agronomi tanaman
kedua materi tentang panen dan juga pasca panen gitu Bu ya. Nah menurut Ibu Kasma sudah sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi terimplementasi di dalam kelas? Apakah sudah dianggap sudah berhasil, sangat berhasil atau seperti apa Bu? Kalau menurut saya pribadi sih, alhamdulillah kegiatan ini berjalan secara keseluruhan sih sudah berjalan dengan baik. Namun masih kurang maksimal ya, seperti itu Bu Andi. Jadi meskipun sudah berjalan baik, tetapi belum maksimal sih. Ibu mengharapkan pengen dimaksimalkan lagi ya, Bu ya. Nah, ya, tapi secara keseluruhan itu sudah bisa terlaksana dengan baik gitu. Nah, menurut Ibu terkait dengan tantangan Ibu ya, tantangan dan juga kendala yang dirasakan selama proses pembelajaran kemarin di dalam kelas itu seperti apa? Adakah atau bagaimana? Kalau kita berbicara tentang tantangan ini Pak, kalau di dalam kelas ini yang jelas ini banyak sekali tantangannya. Itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada mata pelajaran saya sih, teman-teman yang lain juga mengalami hal tersebut ya. Misalnya dalam pembelajaran atau dalam diskusi itu ada sebagian siswa yang kurang terlibat dalam pembelajaran. Bisa dikatakan sih mereka kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran atau dalam melakukan diskusi kelompok itu sih. Tapi masih ada beberapa anak yang dianggap masih kurang aktif dalam proses pembelajaran gitu. Nah kalau boleh tahu kan kira-kira ini disebabkan apa ya, ada faktor yang menyebabkan itu sehingga masih ada anak-anak yang dianggap belum aktif atau belum mau terlibat sepenuhnya dalam proses pembelajaran tersebut. Baik Bu Andi, kalau menurut saya sih biasanya anak-anak itu kurang terlibat. Mungkin faktor kurang percaya diri kali ya Pak ya Bu, kurang percaya diri. Sebenarnya anak itu bisa ya, tetapi dia kurang pede untuk menyampaikan ide atau apa yang ada di pikirannya. Itu mungkin faktor utama ya. Kemudian yang berikutnya itu mungkin pada saat pembagian kelompok Pak Bu Andi, mungkin pada saat pembagian kelompok itu semua kelompoknya terlalu banyak. Sehingga memungkinkan sebagian siswa itu cenderung tidak terlibat dalam pembagian atau tugas-tugas dalam kelompok tersebut, atau mungkin si anak tersebut tidak mendapatkan tugas atau tanggung jawab dalam perannya dalam kelompok itu. Jadi dia tidak mendapatkan tugas apa-apa. Dia hanya mengharapkan temannya yang bisa di dalam kelompok tersebut. Seperti itu menurut saya Pak. Dan harapan saya ke depannya ini mungkin dalam pembentukan kelompok bisa dibatasi mungkin ya Pak ya. Bu Andi, mungkin bisa dibatasi kelompoknya mungkin dalam bentuk kelompok kecil. Misalnya terdiri dari 3 atau 4 siswa saja, supaya dalam hal diskusi mereka semua terlibat dalam diskusi tersebut. Atau mungkin juga dalam pembentukan kelompok ini didasarkan pada minat siswa. Ya, minat siswa, karena setiap siswa itu memiliki karakter yang berbeda. Ya, jadi ada siswa yang minatnya visual, ya. Kemudian ada juga siswa yang minatnya auditori. Kemudian ada juga siswa yang minatnya kinestetik. Jadi gaya belajar mereka ini yang berbeda-beda ini kalau kita kelompokkan menjadi satu, misalnya yang visual itu satu kelompok, kemudian yang auditori satu kelompok, dan yang kinestetik satu kelompok, otomatis mereka melaksanakan pembelajaran dengan rasa nyaman sesuai dengan karakternya masing-masing. Mungkin seperti itu Bu. Baik Asma, berarti itu terkait dengan rencana selanjutnya Bu ya, untuk memaksimalkan proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, kira-kira dari rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi, kapan Ibu dapat merealisasikannya kembali untuk memaksimalkan proses pembelajaran?
Ya, terkait dengan rencana yang saya sudah paparkan tadi, insya Allah saya akan merealisasikan pada pertemuan selanjutnya, terutama pada mata pelajaran produktif yang saya ampu. Salah satunya adalah mata pelajaran agribisnis tanaman buah. Kemudian saya merevisi kembali, RPP saya terlebih dahulu agar lebih terarah dan terstruktur dengan baik. Mungkin seperti itu Bu Andi. Baik, terima kasih banyak Bu Kasma, luar biasa ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa segera terrealisasi di dalam kelas dan bisa memberikan semangat baru, ya, motivasi baru tentunya kepada anak-anak kita. Oke, terima kasih Bu Kasma atas diskusi kita kesempatan hari ini, sudah memberikan pengalaman Ibu, ya, berbagi cerita terkait dengan pengalaman Ibu dalam melaksanakan observasi pembelajaran supervisi di dalam kelas. Mudah-mudahan sukses selalu Bu, tetap terus semangat dalam memberikan pembelajaran yang terbaik tentunya untuk anak-anak. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk tanggapan dari hasil diskusi yang baik. Kesempatan kepada pengajar praktik, saya hanya menunjukkan saja bahwa kegiatan yang baru saja Ibu laksanakan tadi saya jawab dengan Andre Indonesia sebagai selaku PP ini. Alhamdulillah banyak dari coaching tadi itu sangat luar biasa ya. Gimana luar biasanya ini banyak masalah materinya. Ya, sangat antusias menjawabnya CGP ini. Kemudian juga lebih-lebih dengan kasih jawabnya sesuai dengan pertanyaan muncul tadi itu. Dan melihat perkembangan tadi itu, alhamdulillah kriteria yang dimunculkan dari coaching ini sudah sesuai karena sudah ada di situ. Pertama menanyakan apa yang sudah dilakukan oleh rekan sejawat pada saat observasi di kelas itu. Kemudian juga indikator kecocokannya juga sudah disampaikan juga. Terus melihat juga itu CBP sangat memperhatikan itu ketika dia sudah memberikan pertanyaan, sangat menganalisis bagian-bagian yang akan saya sampaikan, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu selalu tergali dengan maksimal sampai habis tadi. Ya. Tapi insya Allah kedepannya Bapak Ibu tentu dengan harapan ini terus dikembangkan apa yang kita lakukan dan menjadi salah satu bagian daripada seperti kita ke depannya khususnya SMK Negeri 1 bukan ini yang salah satu sekolah yang rujukan dari di kecamatan bukan ini, insya Allah mudah-mudahan di kesempatan kali ini apa yang kita lakukan menjadi salah satu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saja barangkali Ibu. Terima kasih Ibu Kasma dan juga pengajar praktik Haji Samsudin atas waktu dan kesempatannya dalam kegiatan melaksanakan diskusi pasca observasi. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini memberikan manfaat yang sangat luar biasa serta perkembangan ke depan yang jauh lebih baik. Baik, demikian tadi kegiatan pasca observasi yang telah kami lakukan bersama rekan sejawat dan juga pengajar praktik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.